Halo, dalam topik kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai dasar hukum dalam mereview suatu produk. Tentu saja, dalam mereview suatu produk berarti kita akan mengulas produk dari segi kualitas berdasarkan opini ataupun pengalaman faktual pengguna konten review. Lalu dalam mereview pun harus memperhatikan etika dalam mengulas produk tersebut. Yang mana dalam mereview suatu produk terutama dengan review generated content tentu terdapat hal-hal yang harus diperhatikan demi menjaga nama baik produk tersebut. Memberikan sebuah penilaian merupakan suatu kewajaran dan akan berguna bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produknya dan penghasilan dalam penjualan produk yang akan dijual. Namun terdapat beberapa cara di mana dalam mempost suatu review dengan review generated content harus dengan jujur dan baik. Lalu terdapat pula user generated content atau UGC. Pada dasarnya, user generated content ini merupakan salah satu bentuk dari konten marketing yang pada masa kini. UGC ini terdapat berbagai bentuk dari konten seperti tulisan, video, foto, review, dan lainnya yang dibuat oleh seorang konsumen, pelanggan, ataupun followers yang nantinya konten tersebut akan diupload kembali oleh brand produk yang konsumen review. Aturan ini tentunya sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 4 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana dalam aturan tersebut diatur bahwa konsumen memiliki hak dalam memberikan pendapat pada produk ataupun jasa, di mana dalam aturan tersebut pula menyatakan bahwa salah satu hak konsumen ialah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Lalu terdapat pula cara dalam mereview produk dengan baik, yang mana dalam menjelaskan, menginformasikan, dan mengulas suatu produk dalam postingan tentunya harus dijelaskan dengan bahasa yang ringan dan mudah untuk dipahami dengan cara ataupun postingan yang menyenangkan. Lalu tentu saja dalam konten review yang dibuat terkadang terdapat produk yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Maka dari itu, sang konten review harus tetap membuat konten dengan sopan dan dalam memberikan opininya secara subjektif dan berikan alternatif yang dibutuhkan dalam kekurangan produk tersebut. Jika review terbukti tidak jujur, maka terdapat pelanggaran yang sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu terdapat juga ketentuan dalam memberikan review palsu ataupun fitnah. Dalam mereview suatu produk pun tentunya tidak diperbolehkan dalam review palsu atau fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan nama baik pelaku usaha di mata konsumen, yang mana tindakan tersebut dapat dikenakan dengan pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 Undang-Undang ITE, yang mana dalam ketentuan tersebut pengguna internet pun dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal dengan 5 tahun penjara. Selain itu, masyarakat dalam mereview suatu produk pun diatur melalui pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pencemaran nama baik untuk melindungi produsen ataupun pemilik produk dari tuduhan atau review yang bertujuan untuk menjatuhkan nama baik dari brand atau suatu produk. Lalu dalam kesimpulannya ini, pada topik kali ini tentunya kita boleh mereview suatu produk ataupun jasa yang akan kita kontenkan. Namun terdapat pula etika dan batasan yang baik yang harus diperhatikan. Jika sang konsumen berpendapat bahwa produknya tidak sesuai, maka sang konsumen harus mereview dengan jujur dengan kata-kata yang baik tanpa menjatuhkan brand dari produk tersebut. Juga memberikan solusi jika terdapat solusi yang dapat membantu bagi produk tersebut untuk berkembang dan diperbaiki. Terima kasih, sekian dari saya, dan terima kasih.